Oke, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya. Oke, untuk pertemuan kita minggu ini kita akan lanjutkan setelah kamu melakukan mid semester kemarin. Ini pertama sekali ibu merasa kecewa ya. Kenapa? Karena sebelum kamu mid semester ibu sudah pesankan bahwa semua catatan sama latihannya dikumpul. Ternyata satu orang pun tidak ada yang melakukan. Ibu berharap ini daring jangan pernah kamu anggap main-main. Ya, karena kamu sudah kelas 3. Jadi bagaimana kelanjutan nanti itu tergantung semua sama kamu. Bagaimana nilai kamu? Semua. Kalau kamu mau nilainya bagus, lakukan apa yang dikatakan oleh guru-gurumu. Sudah? Oke. Untuk hari ini kita akan bahas, kita lanjutkan pelajaran kita yaitu mengenai modus ya. Sampai minggu yang lalu kita kan sudah belajar mengenai min atau rataan hitung. Untuk kali ini kita akan bahas mengenai modus ya. Modus itu adalah datum atau data yang paling sering muncul. Data yang paling sering muncul. Modus ini kita akan pelajari dua bagian, yaitu modus untuk yang data tunggal dan modus untuk data yang berkelompok. Untuk data yang tunggal gampang aja, tinggal kamu lihat mana yang paling sering muncul, itulah dia modusnya. Atau kalau dia di dalam bentuk tabel, tinggal kamu lihat frekuensi yang paling tinggi itu berapa, itulah dia modusnya. Coba kamu lihat contoh yang ada di gambar yang ibu kirimkan. Misalkan datanya adalah A itu 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7. Kira-kira modusnya di mana? Ya, modusnya 5 ya. Kenapa? Karena 5 munculnya 3 kali, lebih banyak dari yang lain-lain. Sudah? Kemudian yang B 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8. Modusnya berapa? Iya, modusnya 6 dan 7. Kenapa? 6 dan 7 sama-sama muncul 3 kali. Ya. Oke. Kalau datanya seperti yang C, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 3, 3 bilangan dan 3 kali muncul 3-3-nya, itu namanya tidak mempunyai modus. Karena tidak ada dari data itu yang paling sering muncul sama 3-3-nya. 5-nya muncul 3 kali, 6-nya muncul 3 kali, dan 7-nya juga muncul 3 kali. Jadi dia tidak mempunyai modus. Oke. Bagaimana kalau dia dalam bentuk tabel? Coba kamu lihat, X itu nilai ya, F itu frekuensi. Nilai 5 munculnya sekali, nilai 10 munculnya 4. Nilai 15 munculnya 5, nilai 20 munculnya 10, nilai 25 munculnya 5. Berarti yang paling tinggi frekuensinya adalah berapa itu? Nilai 20, berarti modusnya 20. Kenapa? 20 dinilai 20 dia muncul 10 kali. Berarti modusnya adalah 20. Sudah? Paham? Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk data yang berkelompok. Data yang berkelompok rumusnya ini modus sama dengan tepi bawah ditambah delta 1 per delta 1 tambah delta 2 dikali panjang kelas. MO-nya di situ modus, TB-nya itu adalah tepi bawah kelas modus. Kemudian delta 1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi yang ada di sebelumnya. Ya, selisihnya berapa? Itu dia. Selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan delta 2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya.
Sudah? Kemudian P-nya di situ adalah panjang kelas. Oke, sekarang coba kamu perhatikan contoh ini. Lihat ada tabel. Dari tabel ini kamu tentukan dulu yang pertama kali itu adalah di kelas mana dia modusnya. Lihat, ada kelas 1 frekuensinya 8, kelas 2 ada frekuensinya 10, kelas 3 13, kelas 4 17, kelas 5 14, kelas 6 11, kelas 7 4. Berarti frekuensi yang paling tinggi di mana? Di kelas 4. Berarti modus itu berada di kelas 4 antara 53 sampai 59. Sudah, yaitu frekuensinya 17. Oke, sekarang kita selesaikan. Katanya kamu sudah tentukan tadi dia adalah di kelas keempat. Berarti antara 53 sampai 59. Berarti tepi bawahnya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Itu 53 kurang 0,5 hasilnya 52,5. Kemudian cari dulu delta satunya. Delta 1 itu adalah frekuensi kelas modus dengan selisihnya dengan di kelas atasnya. Berarti 17 dikurangi 13 hasilnya berapa? 4. Kemudian delta 2-nya 17 dikurangi yang di bawahnya 14 berarti hasilnya 3. Kemudian panjang kelasnya adalah antara 39 sampai 32. Ini kelasnya 32 sampai 38. Dihitung berapa kelas ini. Berarti ada 39 dikurangi 32 sama dengan 7. Sekarang masukkan ke rumusnya bahwa modus itu adalah tepi bawah tambah delta 1 per delta 1 tambah delta 2 kali panjang kelas. Sudah, hasilnya adalah 52,5 tambah 4 per 4 tambah 3 kali 7. Hasilnya sama dengan 56,5. Oke. Bisa dipahami? Bisa? Oke, sampai di situ kira-kira ada yang mau bertanya? Ada? Adakah? Supaya kita lanjutkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akan bahas mengenai median sekaligus ya. Median itu adalah nilai tengah. Kita bahas dulu untuk median yang data tunggal. Mana tadi? Iya, ini. Median untuk yang data tunggal. Median itu adalah nilai tengah, tadi Bu bilang. Sudah. Kalau dia datanya ganjil, maka nilai tengahnya itu adalah data yang ke xn tambah 1 per 2. Xn tambah 1 per 2. Kalau datanya 5, berarti 5 tambah 1, 6 tambah dibagi 2, 3. Berarti data yang ke 6 per 2 sama dengan 3. Berarti data yang ketiga. Tetapi kalau datanya genap, maka mediannya itu adalah setengah kali xn per 2 tambah xn per 2 tambah 1. Sudah, kamu urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian lihat kalau seandainya datanya 10. Kalau datanya 10 berarti n-nya 10 dibagi 2 hasilnya sama dengan 5. N 10 dibagi 2 sama dengan 5 ditambah xn per 2 tambah 1, 5 tambah 1, 6. Berarti setengah kali data yang ke-5 tambah data yang ke-6. Nah itu dia. Kalau dia data tunggal. Coba kita lihat contohnya ya. Nah, tentukanlah median dari data berikut. Ini datanya 11, 10, 9, 8, 5, 13, 8, 4, 6. Yang pertama sekali kamu lakukan adalah urutkan dulu data itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lihat. Berarti kita urutkan 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 11, 13. Itu ada berapa datanya itu?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kalau 9 berarti datanya ganjil. Kalau dia ganjil, maka lihat tadi rumusnya yang di atas nomor 1. Berarti data yang ke ganjilnya datanya berapa tadi? 9 tambah 1, 10 dibagi 2, 5. Berarti data yang kelima, urutkan, lihat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti data yang kelima adalah berapa? 8. Maka mediannya adalah 8. Begitu juga kalau yang B, itu B-nya itu adalah data yang genap. Data yang genap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 datanya, berarti data urutkan dulu datanya. Sesudah itu kalau dia 10 berarti setengah kali X 10/2 tambah 10/2 tambah 1. Berarti 10 bagi 2, 5. Setengah kali 5 data yang kelima tambah data yang keenam. Lihat data yang kelima berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 8. Data yang keenam 10. Berarti setengah kali 8 tambah 10. 8 tambah 10, 18 kali setengah berapa? 9. Berarti mediannya adalah 9. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada, biar kita lanjutkan untuk data yang berkelompok. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Untuk data yang berkelompok, rumusnya adalah median itu sama dengan tepi bawah tambah setengah N dikurangi sigma frekuensi sebelum median per frekuensi di kelas median dikali PP-nya itu panjang kelas. Sudah lihat ada keterangannya di bawah. ME itu median, TB itu tepi bawah kelas median, N-nya jumlah frekuensi, FM-nya frekuensi pada kelas median itu berapa? Sigma FSM itu sigma atau jumlah frekuensi sebelum kelas median. Semuanya dijumlahkan. Itu artinya sigma. P-nya itu adalah panjang kelas. Coba lihat contohnya. Oke, lihat. Ada data, sudah ini data berkelompok. Berarti sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Sudah, kita disuruh cari mediannya. Median itu tadi adalah nilai tengah. Kamu lihat, yang pertama kali akan kamu lakukan, lihat dulu jumlah datanya berapa. Jumlah datanya 80. Berarti setengahnya berapa? 40. Kalau jumlah datanya ke 40, lihat di kelas berapa dia sampai 40. Di kelas 1 8, kelas 2 10, tambah 8 18. Tambah 13 berapa? 20 31. 31 tambah 17 48. Berarti 40 itu berada di kelas keempat. Sudah, ini kita cari untuk menentukan di mana sebenarnya letak dari median itu. Sudah, supaya kita bisa tahu tepi bawah kelasnya di mana gitu. Sudah. Oke, karena kita sudah dapat dia di kelas keempat, maka lihat tepi bawahnya itu 45 dikurangi 0,5 hasilnya 44,5. Kemudian sigma frekuensi sebelum kelas median. Jumlah frekuensi jumlahkan semua sebelum kelas keempat, berarti kelas 1 2 3 jumlahkan. Berarti berapa tadi? 31. Frekuensi di kelas itu berapa? 17. Sudah. Sesudah itu panjang kelasnya berapa tadi? 35 dikurangi 30 hasilnya sama dengan 5. Sesudah itu tinggal kau masukkanlah ke rumusnya. Sudah. Masukkan ke rumusnya. Median itu sama dengan tepi bawah ditambah setengah N dikurangi sigma FSM per FM kali P. Sama dengan masukkan 44,5
tambah setengah kali 80 dikurangi 31 per 17 kali 5. Hasilnya sama dengan jumlahkan 47,15. Oke, sampai di situ kira-kira ada yang kurang jelas? Ada anak ibu? Oke, kalau ada yang kurang jelas, kamu boleh tanyakan langsung ke ibu lewat WA pribadi ibu ya. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada ibu kasih tugas. Ya. Ini ada tugas nomor 1 sama nomor 2. Tentukan modus dan mediannya. Tentukanlah modus dan mediannya. Sudah nak? Oke. Ini kamu bisa pindahkan ke catatanmu. Kamu kerjakan latihannya di buku latihan. Kemudian kau kirimkan sama ibu di WA pribadi ibu. Oke? Oke, saya kira cukup sekian dulu pertemuan kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat dan salam sehat.